Koran, 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 koran. Wah, ada bule sendirian tuh. Tampaknya dia lagi bingung. Siapa sangka, seorang pemuda penjual koran yang hidup sederhana justru dipertemukan takdir dengan seorang bulik cantik dan kaya. Pertemuan singkat di pinggir jalan itu perlahan berubah menjadi kisah cinta yang menghebohkan dan mengubah jalan hidupnya. Dari hari-hari penuh keterbatasan, ia melangkah ke dunia yang sama sekali tak pernah ia impikan. Bagaimana awal pertemuan mereka dan apa yang sebenarnya terjadi pada nasib sang penjual koran setelah menikah dengan wanita tersebut? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Siapkan posisi ternyaman dan cemian favorit kalian karena kisah luar biasa ini akan kita mulai sekarang. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Agil. Di usianya yang ke-26 tahun, ia sudah terbiasa bangun saat langit masih gelap dan jalanan belum ramai. Dengan motor tua yang suaranya sudah tak lagi halus, Agil memulai hari seperti biasa, menyusuri sudut-sudut kota untuk menjajakan koran. Ia bukan orang yang hidup berkecukupan. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan, bayar kontrakan kecil, dan sedikit tabungan jika beruntung. Namun di wajahnya jarang sekali terlihat keluhan. Senyum sederhana selalu ia bawa, meski panas matahari kerap menyengat dan hujan sering datang tanpa permisi. "Pagi Mas Agil, koran hari ini ada berita apa?" tanya seorang pelanggan tetap di warung kopi. Agil tersenyum sambil menyerahkan koran. "Berita biasa, Pak, tapi siapa tahu hari ini rezekinya luar biasa." Pemilik warung tertawa kecil. "Amin Mas, kamu memang gak pernah kehabisan semangat." Agil hanya mengangguk. Baginya, semangat adalah satu-satunya hal yang tak boleh habis. Ia percaya selama ia jujur dan mau bekerja keras, hidup pasti punya caranya sendiri untuk membalas. Motor tuanya berhenti di lampu merah. Agil menunggu sambil menatap lalu lalang kendaraan. Sesekali ia melihat orang-orang berpakaian rapi, mobil-mobil mewah, dan kehidupan yang terasa sangat jauh dari dunianya. Tapi ia tak pernah iri, ia hanya berkata dalam hati, "Suatu hari nanti, hidupku juga akan berubah. Yang penting hari ini bisa jual habis," gumamnya pelan. Dengan setumpuk koran di jok belakang dan harapan sederhana di dadanya, Agil kembali memutar gas. Ia tak tahu, pagi itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah pertemuan tak terduga sudah menunggunya, tepat di pinggir jalan yang setiap hari ia lewati tanpa pernah berpikir apa-apa. Dan dari sanalah, takdir mulai menulis kisahnya sendiri. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Jalanan yang sejak pagi ramai, perlahan dipenuhi warna jingga senja. Agil baru saja menyelesaikan rute terakhirnya. Beberapa koran masih tersisa, tapi ia tak terburu-buru. Baginya, yang penting hari itu sudah bekerja dengan jujur. Saat motornya melambat di sebuah persimpangan, pandangannya tertuju pada seorang wanita asing yang berdiri di pinggir jalan. Kulitnya putih, rambutnya terang, dan raut wajahnya terlihat jelas diliputi kepanikan. Wanita itu mondar-mandir kecil, sesekali menatap ponselnya, lalu menoleh ke kanan dan kiri seolah mencari seseorang. Agil refleks menurunkan kecepatan motornya. "Kenapa ya?" batinnya. Wanita itu berdiri cukup lama, tidak ada yang menghampiri. Kendaraan berlalu lalang tanpa peduli. Sesekali wanita itu menghela napas panjang, lalu duduk di pembatas jalan dengan wajah bingung. Agil menepikan motornya beberapa meter dari tempat wanita itu berdiri. Ia ragu sejenak. Tak biasa baginya mencampuri urusan orang asing, apalagi seseorang yang jelas bukan orang lokal. "Kalau memang butuh bantuan, masa iya aku cuek?" gumamnya. Ia pun mendekat perlahan. "Mbak, kenapa?" tanya Agil dengan suara hati-hati. Wanita itu menoleh cepat. Matanya terlihat lega sekaligus cemas. Saya bingung," jawabnya terbata-bata, berusaha menyusun kata. Agil mengangguk pelan, mencoba memahami. "Bingung kenapa, Mbak? Tersesat?" Wanita itu menghela napas, lalu mengangguk. "Dompet saya hilang. Saya tidak bisa pulang." Namanya Liliana. Usianya 29 tahun. Di negeri ini, ia masih merasa asing. Berdiri sendirian di pinggir jalan, tanpa uang,
tanpa bantuan, membuat kepanikan perlahan menguasai pikirannya. Agil menatap sekeliling, lalu kembali ke wajah Liliana. Ia melihat ketakutan yang jujur, bukan sandiwara. "Rumah Mbak di mana?" tanyanya sederhana. Liliana menyebutkan sebuah alamat dengan suara pelan. "Cukup jauh dari sini." Agil terdiam sejenak. Ia menatap motornya, lalu kembali ke wajah Liliana. "Kalau Mbak mau, saya antar," ucapnya mantap. Liliana terkejut. "Benarkah? Tapi saya tidak punya uang." Agil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya cuma mau bantu." Di pinggir jalan yang biasa itu, di antara klakson dan debu, takdir mulai bergerak perlahan. Agil belum tahu, keputusan kecil untuk berhenti sore itu akan mengubah seluruh arah hidupnya. Begitu juga Liliana, yang tak pernah menyangka pertolongan datang dari seorang penjual koran dengan motor tua dan hati yang tulus. Liliana berdiri terpaku di pinggir jalan sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Berkali-kali ia membuka tas itu, membongkar isinya, berharap dompetnya tiba-tiba muncul begitu saja. "Tidak ada, benar-benar tidak ada," ucapnya lirih. Ia menatap ponselnya. Baterai tinggal sedikit. Ia mencoba membuka aplikasi transportasi, namun semuanya tak bisa digunakan tanpa pembayaran. Ia menghela napas panjang, panik mulai menguasai pikirannya. "Saya tidak tahu harus bagaimana," katanya pelan pada Agil. Agil mengangguk, mencoba menenangkan. "Mbak tadi dari mana?" "Dari toko dekat sini. Saat mau bayar, dompet saya sudah hilang," jawab Liliana. Nada suaranya bergetar. Bahasa menjadi penghalang. Liliana berusaha menjelaskan dengan kata-kata sederhana, dicampur gerakan tangan. Agil pun mendengarkan dengan penuh perhatian, meski tak semua ia pahami. Namun satu hal jelas, wanita ini benar-benar dalam kesulitan. "Saya mau naik kendaraan, tapi tidak bisa," lanjut Liliana. "Tidak ada uang, tidak ada kartu." Agil menoleh ke arah jalan. Banyak kendaraan lewat, tapi tak satu pun yang bisa menolong tanpa ongkos. Ia kembali menatap Liliana, lalu berkata dengan nada meyakinkan. "Mbak, tenang dulu, tarik napas." Liliana menuruti, meski air matanya hampir jatuh. "Saya takut," ucapnya jujur. Agil mengangguk pelan. "Saya mengerti, tapi Mbak tidak sendirian." Kata-kata sederhana itu membuat Liliana sedikit lega. Di negeri asing, kalimat itu terasa seperti pegangan. Ia menatap Agil dengan tatapan penuh harap. "Saya cuma ingin pulang ke rumah," katanya lirih. Agil terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, saya bantu sampai Mbak bisa pulang." Di saat Liliana merasa benar-benar buntu, tanpa uang dan tanpa arah, sebuah jalan mulai terbuka. Bukan lewat kemewahan atau teknologi, tapi lewat kepedulian sederhana dari seorang pemuda yang bahkan tak ia kenal namanya. Agil menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan hal biasa baginya. Mengantar orang asing, lebih-lebih seorang bule, bisa menimbulkan risiko. Tapi ketika ia melihat kepanikan di mata Liliana, hatinya tak bisa diam. "Kalau Mbak mau, saya bisa antar ke rumah," ucapnya pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara suara kendaraan yang berlalu lalang. Liliana menatapnya, ragu. "Tapi saya tidak punya uang," katanya lagi. Kali ini suaranya terdengar tersipu. Agil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, saya cuma mau bantu," jawabnya singkat, tulus. Liliana menghela nafas, lalu menatap sekelilingnya seolah mencari jawaban lain. Tapi tak ada orang yang menolong, tak ada kendaraan yang bisa ia naiki. Akhirnya dengan hati yang sedikit lega tapi masih was-was, ia mengangguk. "Baik, terima kasih," ucapnya. Agil menuntun motornya ke sisi jalan dan membuka jok belakang agar Liliana bisa duduk dengan aman. Ia memastikan tasnya terikat rapat. "Pegang erat-erat ya," katanya sambil menoleh, memastikan Liliana nyaman. Liliana menunduk sedikit, memegang motornya dengan tangan gemetar. "Baik, saya akan mencoba." Perjalanan dimulai. Jalanan sore itu terasa lebih panjang dari biasanya.
Tapi Agil tetap tenang. Ia menahan gas motor agar perjalanan nyaman, sesekali menunjuk ke arah jalan atau mengingatkan Liliana jika ada lubang kecil di depan. Sepanjang perjalanan, Liliana diam, hanya sesekali tersenyum malu atau mengangguk ketika Agil menunjuk sesuatu. Tidak banyak kata yang terucap, tapi komunikasi mereka lebih dari cukup. Bahasa mungkin terbatas, tapi ketulusan bisa dirasakan tanpa kata-kata. Sudah dekat, kata Agil setelah beberapa menit. Liliana menatap rumahnya yang mulai terlihat. Terima kasih, benar-benar terima kasih, katanya lirih. Agil tersenyum. Sama-sama, tidak apa-apa, senang bisa bantu. Di depan rumah Liliana, mereka berhenti. Agil menurunkan motor, Liliana turun perlahan. Ia menatap Agil sejenak, masih tak percaya seseorang yang baru dikenalnya bisa begitu tulus membantu. Dalam hati Agil, hanya tersenyum dan berkata, hidup kadang cuma soal mau atau tidak mau menolong. Tanpa pamrih, tanpa imbalan, satu uluran tangan sederhana sudah menorehkan awal kisah yang tak pernah mereka bayangkan. Dan dari sini, langkah kecil Agil akan menuntun mereka ke jalan yang sama sekali baru. Sesampainya di depan rumah Liliana, Agil mematikan motor dan menunggu Liliana turun dengan hati-hati. Liliana menatap pemuda itu dengan tatapan campur kagum dan rasa terima kasih yang mendalam. Ini sebagai tanda terima kasih, kata Liliana sambil mengulurkan beberapa lembar uang. Agil menatap uang itu sejenak, lalu tersenyum lembut. Tidak, saya tidak perlu mbak, jawabnya singkat dengan nada yang meyakinkan. Liliana terkejut. Ia mengangkat alisnya, kemudian tersenyum kecil, sedikit bingung tapi juga tertarik. Benarkah? Tapi saya ingin membayar, ini wajar. Agil menggeleng. Kalau saya terima rasanya tidak enak, saya cuma ingin bantu. Ada keheningan sejenak. Liliana menatap Agil dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ia bisa merasakan ketulusan pemuda itu. Di dunia yang sering penuh hitung-hitungan, ada seseorang yang menolong tanpa pamrih. Akhirnya Liliana tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya minta satu hal saja. Jadilah langganan koranku. Setiap hari, tolong antar koran ke rumah saya. Agil terkejut sejenak, lalu tersenyum kecil. Langganan koran? Itu gampang, Mbak. Liliana tertawa pelan. Kalau begitu, kita punya alasan untuk bertemu lagi setiap hari. Agil mengangguk. Hatinya terasa hangat. Sesuatu yang sederhana, mengantar koran, tiba-tiba terasa istimewa. Ia tak menyadari saat itu hubungan mereka mulai terbentuk. Tidak hanya sebagai pemuda yang menolong, tetapi juga sebagai seseorang yang akan hadir dalam rutinitas dan hidup Liliana. Baik, mulai besok saya antar koran ke sini, kata Agil sambil tersenyum. Liliana membalas senyum itu dengan ringan. Bagus, saya menunggu. Itu adalah awal kedekatan mereka. Satu pertemuan yang sederhana di pinggir jalan kini berubah menjadi rutinitas kecil yang akan menumbuhkan rasa saling mengenal, menghargai, dan akhirnya jatuh hati. Satu poran sehari, tapi cerita mereka baru saja dimulai. Sejak kesepakatan sederhana itu, setiap pagi Agil mengendarai motornya menuju rumah Liliana dengan setumpuk koran di jok belakang. Rutinitasnya yang dulu hanya berkeliling kota kini berubah. Setiap hari ia menatap rumah besar yang jauh berbeda dari dunia sederhananya, namun hatinya tetap ringan. Selamat pagi Mbak Liliana, sapa Agil setiap kali sampai di depan pagar. Liliana sudah menunggu di teras, sesekali tersenyum ketika melihat motor tua itu mendekat. Pagi Agil, koran hari ini lengkap ya? Tanyanya sambil menerima koran yang disodorkan. Lengkap Mbak, jangan sampai ada yang ketinggalan, jawab Agil sambil tersenyum. Seiring hari-hari berlalu, pertemuan sederhana itu mulai berubah menjadi momen kecil yang hangat. Mereka mengobrol tentang hal-hal ringan, cuaca, berita, atau hal lucu yang terjadi di jalan. Liliana pun mulai memperhatikan ketulusan pemuda ini, bukan hanya dalam kata-kata tapi juga tindakan. Suatu pagi, terdengar suara tetesan air dari dalam rumah. Liliana mengernyit. Agil, bisa bantu perbaiki keran yang bocor? Sudah kemarin-kemarin tetesnya nggak berhenti. Katanya ragu seakan malu meminta bantuan. Agil mengangguk ringan. Bisa mbak, nggak apa-apa kok. Tidak lama, keran bocor itu kembali normal.
Liliana menatap pemuda itu dengan kagum. "Kamu hebat juga ya, Agil. Terima kasih." Agil tersenyum sederhana. "Ah, nggak apa-apa, Mbak. Senang bisa bantu." Hari-hari berikutnya, bantuan kecil itu berlanjut. Atap bocor saat hujan, lampu mati, atau bahkan sekadar memindahkan kotak berat di halaman. Semua dilakukan Agil dengan tulus. Tidak pernah ia meminta imbalan, tidak pernah ia mengeluh. Liliana mulai merasa sesuatu yang berbeda. Hatinya tersentuh oleh kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan pemuda ini. Di tengah semua kemewahan yang dimilikinya, ia menemukan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. "Agil, aku senang kamu selalu ada di sini. Gak cuma antar koran, tapi bantuin semuanya," ucap Liliana suatu pagi sambil tersenyum malu. Agil hanya mengangkat bahu ringan, tersenyum, dan berkata, "Kalau bisa membantu, kenapa enggak?" Rutinitas sederhana itu ternyata lebih dari sekadar mengantar koran. Setiap pagi, setiap sapaan, dan setiap bantuan kecil mulai menumbuhkan rasa yang lebih dalam. Dari tindakan-tindakan tulus yang tak terhitung, benih cinta mulai perlahan tumbuh di hati Liliana tanpa ia sadari. Dan bagi Agil, setiap senyum Liliana membuat dunia sederhananya terasa begitu indah. Seakan hidup yang selama ini biasa saja kini mulai berwarna. Hari demi hari, Agil terus melakukan hal-hal kecil dengan tulus. Ia mengantar koran tepat waktu, membantu Liliana saat ada yang rusak di rumah, bahkan tak jarang ikut membersihkan halaman tanpa diminta. Setiap tindakan kecil itu dilakukan dengan kesederhanaan yang murni, tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan. Liliana mulai menyadari sesuatu yang jarang ia temui dalam hidupnya. Di antara kehidupan mewah dan penuh kepura-puraan, Agil tampil jujur dan apa adanya. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada maksud tersembunyi, hanya ketulusan yang tulus. Suatu sore, saat hujan ringan mulai turun, Liliana duduk di teras sambil melihat Agil menutupi koran-koran yang sudah diantarnya agar tidak basah. Ia tersenyum tipis. "Agil, kau selalu begitu peduli ya?" ucapnya lirih. Agil menoleh sebentar, menyeka hujan di keningnya, lalu tersenyum ringan. "Ya Mbak, kalau bisa bantu kenapa enggak?" Liliana menunduk sebentar, hatinya terasa hangat. "Kalau semua orang seperti kamu, pasti dunia ini tempat yang lebih baik," katanya pelan. Agil mengangkat bahu, tersenyum sederhana, seakan tak terlalu memikirkan kata-kata itu. Namun bagi Liliana, kata-kata itu seperti menembus hatinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, kekaguman, rasa nyaman, dan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Liliana kerap menunggu Agil lebih lama, hanya untuk melihat senyumnya, mendengar candanya yang sederhana, atau sekadar melihatnya bekerja dengan tulus. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dari kemewahan atau kata-kata manis, tapi dari ketulusan yang nyata, yang hadir tanpa syarat. Suatu malam, Liliana berbisik pada dirinya sendiri saat menutup jendela rumahnya. "Agil, aku gak pernah menyangka seseorang seperti dia bisa membuat hatiku merasa seperti ini." Dari ketulusan itu, benih cinta mulai tumbuh. Liliana jatuh hati pada kesederhanaan, kerja keras, dan hati murni seorang pemuda penjual koran yang tanpa ia sadari sudah menjadi bagian penting dari hidupnya. Agil mungkin hanya seorang pemuda biasa di mata dunia, tapi bagi Liliana, ia adalah seseorang yang luar biasa. Seseorang yang mengajarkan arti perhatian, kejujuran, dan cinta yang tulus. Dan dari sini, kisah cinta mereka mulai berkembang, lambat tapi pasti, menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari demi hari, pertemuan antara Agil dan Liliana berubah menjadi kebiasaan yang mereka tunggu-tunggu. Tidak ada drama, tidak ada konflik besar, hanya momen-momen sederhana yang membuat hati mereka semakin dekat. Setiap pagi, Agil mengantar koran dan mereka saling berbagi cerita. Kadang Liliana mengajak Agil minum kopi di teras, kadang mereka tertawa bersama saat hujan turun tiba-tiba, dan Agil mencoba menutupi koran-koran agar tetap kering. Hal-hal sederhana seperti ini membuat cinta mereka tumbuh perlahan, alami, dan tulus.
Suatu sore, ketika Liliana sedang menyiapkan teh di dapur, ia menoleh ke Agil yang sedang memperbaiki rak buku yang miring. "Agil, kau sabar sekali ya. Aku belum pernah bertemu orang seperti kamu," katanya sambil tersenyum. Agil menatapnya sebentar, tersenyum ringan. "Ah mbak, gak sabar juga kadang. Tapi kalau bisa bantu, ya senang saja," jawabnya sederhana. Liliana tertawa kecil. "Di negaraku, orang seperti kamu jarang ditemui. Semua serba cepat dan ingin instan. Tapi kamu sabar, tulus, dan jujur." Agil tersenyum, menunduk sedikit. "Kalau bisa membuat Mbak senang, aku juga senang." Mereka mulai saling belajar tentang perbedaan budaya. Liliana mengenalkan beberapa hal dari kebiasaan negaranya, sedangkan Agil menunjukkan hal-hal sederhana dari kehidupan sehari-hari di kotanya. Perbedaan itu bukan penghalang, malah menjadi jembatan yang menguatkan kedekatan mereka. Mereka juga belajar bahasa satu sama lain sedikit demi sedikit. Liliana mencoba beberapa kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan Agil mulai menghafal kata-kata sederhana untuk berbicara lebih lancar dengannya. Hari-hari itu berjalan begitu alami, penuh canda tawa, perhatian kecil, dan kehangatan yang tulus. Tidak ada drama, tidak ada kerumitan, hanya dua hati yang perlahan menemukan kenyamanan satu sama lain. Suatu sore, Liliana menatap Agil yang sedang menata koran-koran di halaman. "Agil, aku senang setiap hari bisa bertemu kamu," ucapnya lirih. Agil menoleh, tersenyum sederhana. "Aku juga, Mbak. Setiap hari terasa lebih baik kalau bisa melihat senyum kamu." Itu adalah momen-momen kecil yang membuat cinta mereka tumbuh. Tanpa paksaan, tanpa konflik besar. Cinta itu hadir karena ketulusan, perhatian, dan kebersamaan yang terus berulang. Dari rutinitas sederhana ini, sebuah ikatan yang kuat mulai terbentuk. Ikatan yang akan membawa mereka pada keputusan-keputusan besar yang tak terduga di masa depan. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya dalam 3 bulan, rutinitas sederhana Agil dan Liliana berubah menjadi kebiasaan yang tak bisa dilewatkan. Setiap pagi, setiap sapaan, setiap bantuan kecil, menumbuhkan cinta yang tulus dan dalam. Suatu sore, Liliana mengajak Agil duduk di teras rumahnya. Angin senja berhembus lembut, cahaya matahari menutupi halaman dengan warna keemasan. Liliana tampak serius, tapi ada senyum kecil yang sulit disembunyikan. "Agil, aku ingin bicara serius," katanya pelan. Agil menoleh, sedikit gugup. "Ada apa, Mbak? Semoga nggak masalah," jawabnya hati-hati. Liliana menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap mata Agil. "Agil, aku ingin menikah denganmu," ucapnya tegas, tapi penuh perasaan. Agil terkejut, mulutnya hampir ternganga, pikirannya seketika kosong. Ia menatap Liliana, sulit mempercayai kata-kata yang baru saja ia dengar. Menikah? Dengan aku?" gumamnya pelan, suaranya bergetar. Liliana mengangguk, senyum tulus di wajahnya. "Ya, aku serius. Aku ingin kita bersama. Aku tidak peduli tentang perbedaan status atau latar belakang. Yang penting, aku mencintaimu, Agil." Agil menunduk sebentar, ragu. Dalam pikirannya, ia hanyalah seorang pemuda biasa, penjual koran, hidup sederhana, tanpa harta atau pendidikan tinggi. Ia merasa tidak pantas untuk wanita sekelas Liliana. "Liliana, aku hanya penjual koran. Aku bukan siapa-siapa," kata Agil lirih, suaranya nyaris tidak terdengar. Liliana menggenggam tangannya erat. "Agil, aku tidak peduli itu. Aku melihat hatimu, kesederhanaanmu, dan ketulusanmu. Itu yang membuatku yakin. Aku ingin menjalani sisa hidupku denganmu." Hati Agil bergejolak. Kata-kata itu menembus segala keraguan yang selama ini ia rasakan. Perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kalau itu yang Mbak mau, aku terima," jawabnya akhirnya, dengan mata yang berbinar. Liliana tersenyum bahagia, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasakan kedalaman cinta yang telah tumbuh begitu cepat, namun begitu tulus. Tidak ada drama besar, tidak ada pertanyaan yang berlarut-larut, hanya keyakinan bahwa mereka saling menemukan seseorang yang benar-benar memahami dan mencintai apa adanya. Di bawah sinar senja itu, sebuah keputusan besar telah diambil.
Sebuah langkah yang akan mengubah hidup Agil selamanya, dari penjual koran sederhana menjadi pria yang dicintai dan dihargai dengan tulus oleh wanita yang luar biasa. Beberapa minggu setelah lamaran, Agil dan Liliana melangsungkan pernikahan. Acara itu berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan atau gemerlap dunia. Hanya keluarga dekat, beberapa teman, dan suasana hangat yang memenuhi ruangan. Liliana mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya dibiarkan tergerai lembut. Agil, dengan setelan rapi tapi sederhana, tampak gugup sekaligus bahagia. Ketika mereka bertatapan di depan altar, senyum mereka berkata lebih banyak daripada kata-kata. "Agil, aku bahagia kita bisa sampai di sini," bisik Liliana lembut. Agil menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Liliana. Aku gak pernah menyangka hidupku akan begini," jawabnya jujur. Pernikahan sederhana itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Agil. Setelah menikah, dunia yang dulu terasa sempit dan penuh keterbatasan mulai terbuka lebar. Dengan dukungan Liliana, Agil memutuskan untuk berhenti berjualan koran dan memulai usaha baru, sebuah percetakan besar. Awalnya Agil hanya memiliki sedikit modal, pengalaman terbatas, dan banyak ketakutan. Namun Liliana selalu ada di sisinya, memberi semangat, ide, dan dukungan moral. "Agil, aku percaya padamu. Kita bisa sukses bersama," kata Liliana suatu hari ketika mereka menata rencana usaha. Agil tersenyum, menatap istrinya. "Kalau ada Mbak di sampingku, aku merasa bisa melakukan apa saja," jawabnya. Dengan kerja keras, ketekunan dan ketulusan yang sama seperti saat ia menolong Liliana di pinggir jalan dulu, usaha percetakan itu berkembang pesat. Dari ruang kecil di rumah, kini menjadi percetakan besar yang dikenal banyak orang. Hidup Agil berubah total. Dari seorang penjual koran yang hanya berkeliling kota dengan motor tua, kini ia menjadi pengusaha sukses. Namun yang paling berharga baginya bukan hanya materi atau status, melainkan cinta dan dukungan seorang wanita yang percaya padanya tanpa syarat. Di suatu sore, Agil duduk di teras percetakannya, menatap jalan yang dulu ia lalui dengan motor tua membawa koran. Ia tersenyum tipis, menyadari betapa tak terduganya hidup ini. Dari pinggir jalan sampai di sini. Takdir memang aneh, tapi indah, gumamnya. Liliana datang menghampiri, tersenyum sambil menepuk pundaknya. "Agil, kita berhasil kan?" Agil menatapnya, matanya berbinar. "Ya Mbak, semua berkat kita berdua. Dan semua karena kita berani percaya pada ketulusan dan cinta." Dan dari kisah sederhana itu, jelas satu hal. Hidup bisa berubah kapan saja. Dari seorang pemuda penjual koran, Agil belajar bahwa ketulusan, kerja keras, dan keberanian untuk menolong tanpa pamrih bisa membuka jalan menuju takdir yang luar biasa.